ulang tahun. Selamat datang di Museum Pusaka Mandala. Saya Andi, manajer di sini. Mari, saya antar berkeliling sambil saya ceritakan mengenai sejarah dan benda yang ada di museum ini. Mari, silakan. Semua barang-barang di sini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Gedung ini dibangun oleh Gubernur Jenderal kedua pada zaman itu. Menghabiskan biaya hingga 500.000 gulden. Kenapa, Mbak? Kenapa? Sana perut saya mules. Mules? Emang tadi Mbak makan apa? Si Timi ketoprak, kayaknya kepedesan deh. Sana di depan ada Museum Pusaka Mandala. Kayaknya kita berhenti di situ sebentar ya, saya mau mampir toilet. Oh iya. Ya, sebentar ya. Pusaka Mandala itu di... Pak, saya boleh izin numpang ke toilet? Kebelet banget kayaknya. Bisa aja sih Bu, tapi ya Ibu tetap harus beli tiket masuk museum. Kan toiletnya di dalam. Mbak ke toilet aja, tiketnya saya beli. Oh ya, thank you. Mari saya antar Mbak. Nggak usah, saya udah tahu, saya udah hafal toilet, saya sering ke sini. Bentar. Sebelah sana ya, Pak? Sebelah sana Pak. Silakan. Makasih.
Baik. Ada lagi yang ingin kalian ketahui mengenai benda-benda bersejarah di museum ini? Kalau patung Eropa sebelah sana, abad keberapa, Pak? Oh, patung yang di sebelah sana. Mari kita ke sana. Patung itu adalah patung Eropa yang sudah ada sejak abad ke-16. Patung ini memiliki histori yang... Halo Pak. Halo, Davina. Di mana kamu? Udah pulang kantor? Enggak Pak, belum. Aku lagi pergi. Aku kayaknya pulangnya malam deh. Oke. Buat pengiriman barang ke Megalen Grosir besok, Davina. Tolong kamu pastikan itu zero mistakes, ya. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun yang bisa bikin Pak Trisno kecewa dengan kita. Iya Pak, iya, oke. Oke, good. Kamu pastikan lagi aja, ada berapa varian CTM yang dikirimkan, terus jumlah masing-masing varian itu berapa, dan jumlah total barang yang kita kirimkan itu berapa. Pastikan Davina, itu sesuai dengan jumlah stok yang keluar dari gudang. Ya? Iya Pak. Aku pastiin semuanya aman dan lancar. Oke. Thank you. Hati-hati kamu ya. Ya udah ya. Oke, bye. Suara apa itu? Apa dari toilet yang rusak? Berarti dalam toilet itu ada orangnya dong. Halo? Ada orang? Halo? Halo? Aneh, nggak ada jawaban. Mbak, aman kan? Kok lama? Masih nanya kok lama, udah dibilangin buang air besar. Iya, ini udah selesai kok. Udah, Mbak? Udah, lama ya? Oh, enggak. Bukan ke situ maksud saya. Tadi tuh maksudnya saya takut Mbak kenapa-napa, makanya ya udah, nggak usah dibahas. Ini mau jalan atau mau lelet dulu? Soalnya kalau mau lelet udah ada tiketnya, udah saya beli. Di dalam sebenarnya menarik sih. Lihat-lihat dulu aja yuk, bentar. Jadi ini ikut aja. Dulu waktu saya kecil mama saya suka bawa saya ke sini soalnya. Tante Mayang. Bukan. Mama kandung saya. Oh. Dulu kalau misalnya saya kangen momen sama mama saya pasti suka ke sini sendiri. Tapi terakhir pas kuliah sih. Udah pernah ke museum belum sebelumnya? Udah pernah. Tapi waktu SD, udah lama, Mbak. Pas banget. Itu apa ya, acara sekolah lah. Ah, oke.
sekarang saya bakalan jadi tour guide kamu karena saya sudah hafal sama sejarah barang-barang di sini. Yuk. Semua barang-barang di sini tuh dari berbagai era Eropa dan Nusantara. Tapi yang paling terkenal ya dari era Majapahit. Dulu setiap mama saya ngajak ke sini, saya selalu bete. Karena kayak ngajaknya ke museum lagi. Oh, berarti semua yang ada di sini tuh udah tua banget ya? Ini semua dari abad 13 sampai 17. Nah, yang ini sana. Ini namanya Relief Sri Tanjung. Mama suka banget ceritain ini ke saya. Emang masih ingat ceritanya? Ingat dong. Saya ceritain ya. Relief Sri Tanjung ini adalah wanita yang sangat cantik. Dia punya suami namanya Raden Sidapaksa. Suatu hari, si Raden Sidapaksa ini dapat tugas dari Raja Sulakrama. Pergilah sang suami menjalankan tugasnya dari sang raja. Tapi sebenarnya ini semua tuh akal-akalan sang raja. Kamu tahu apa? Ternyata sang raja diam-diam mencintai Sri Tanjung. Terus habis itu pas suaminya menjalankan tugas dari sang raja, suaminya dengar kalau istrinya ini selingkuh. Padahal istrinya sudah bersumpah dia tidak akan selingkuh, bahkan dia pun juga memang tidak selingkuh. Akhirnya suaminya pulang, suaminya marah besar. Dan suaminya berniat untuk mengakhiri nyawa istrinya. Kejem juga ya. Terus lanjutannya? Terus istrinya bilang gini ke suaminya. Sehabis nanti kamu bunuh aku, buang jasadku ke sungai yang keruh dan kotor. Dan kalau aku gak selingkuh, sungai itu akan berubah menjadi jernih dan wangi. Setelah Sri Tanjung mati, dibuanglah jasadnya ke sungai yang keruh dan kotor. Sungainya berubah jadi jernih dan wangi. Hampir-hampir mirip seperti cerita Banyuwangi. Ya? Setelah mama meninggal, aku sering merenungi sejarah Sri Tanjung ini. Aku yakin kalau mama gak selingkuh dari papa. Sayangnya mama gak bisa membuktikan itu. Oh ya, saya ada satu cerita cinta yang tragis dan menyedihkan. Sini, saya cerita. Nih. Nah, ini adalah salah satu cerita yang kisah cintanya tragis dan menyedihkan. Kisah cinta Dyah Pitaloka dan Hayam Wuruk. Mereka saling mencintai, tapi keluarganya bermusuhan. Sampai akhirnya terjadi perang bubat. Keluarga Dyah Pitaloka terbunuh, dan Dyah Pitaloka pun bunuh diri. Hayam Wuruk pun kehilangan cinta sejatinya. Tragis ya kisah cintanya. Menyedihkan. Kayak kisah cinta saya. Kok ngomongnya gitu, Mak? Bener kan? Jangan ngomong gitu. Ya kan apapun hal di dunia ini yang terjadi sudah dituliskan oleh Tuhan. Mbak memang tidak berjodoh dengan Rian atau Dipa. Tapi kan nggak tahu. Siapa tahu malah sudah ada laki-laki yang Tuhan siapkan untuk Mbak. Kita bisa berencana, Mbak. Kita bisa merencanakan sesuatu seindah mungkin. Tapi tetap lebih indah rencana dari Allah.